Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, oke. Sekarang kita berkumpul bersama-sama dalam satu ruang kelas antara kelas 4 dan kelas 5. Nah, ada yang tahu nggak mengapa kita berkumpul dalam satu kelas? Iya, karena guru Ibu Lisa dari kelas 4 tidak bersekolah. Jadi, Bu Guru sebagai wali kelas 5 menggantikan Bu Lisa dalam mengajar kelas 4. Nah, agar tidak Bu Guru bolak-balik dalam ruang kelas, jadi Bu Guru satukan kalian di sini. Oke, anak-anak, apakah semuanya mengerti? Mengerti. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bu Guru mau dengar semangat kalian dari kelas 4 dan kelas 5. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sangat bagus sekali responnya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Oke, Mario, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali. Nah, untuk kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok. Jadi, kelas 4 akan mengidentifikasi gagasan pokok dan menjelaskan gagasan pendukung dalam teks. Nah, untuk kelas 5, ada yang tahu nggak apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali, Lita. Hari ini pembelajaran kita adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke, karena semua sudah mengerti tujuan pembelajaran kita hari ini, mari anak-anak siapkan diri, bersihkan mejanya, lipat tangannya, kita akan mulai ke pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita diharapkan untuk berdoa dulu. Anak-anak bisa semuanya duduk dengan rapi di meja masing-masing. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ketika kita sudah selesai berdoa, Bu Guru harap selanjutnya anak-anak mendengarkan dengan cermat apa yang Bu Guru jelaskan. Paham semuanya? Paham. Terima kasih anak-anak. Sebelum Bu Guru mulai ke pembelajaran, Bu Guru ingin anak-anak kelas 4 duduk di sebelah kiri dan anak-anak kelas 5 duduk di sebelah kanan Bu Guru. Nah, yang pertama Bu Guru akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Lalu kelas 5 Bu Guru harap membaca-baca bukunya sebelum Bu Guru selesai menjelaskan di kelas 4. Oke, kelas 4. Apakah sudah siap? Siap, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dalam teks. Nah, Bu Guru ingin bertanya pada kelas 4. Kalau kalian baca suatu cerita, bagian mana yang paling penting menurut kalian? Bagus, yang paling penting itu adalah inti dari ceritanya. Kalian bisa menyampaikan apa sih yang kalian baca dari cerita itu. Nah, itulah cara menentukan gagasan pokok dalam suatu teks. Nah, setelah itu Bu Guru akan menayangkan video, lalu anak-anak diharapkan untuk mencermati isi dari video yang Bu Guru tayangkan. Setelah itu Bu Guru akan memberikan sedikit pertanyaan untuk mengetes pemahaman kalian terhadap video yang Bu Guru berikan. Apakah sudah jelas? Oke, selamat menonton untuk anak-anak kelas 4. Oke, anak-anak kelas 4, apakah sudah menonton isi videonya? Sudah. Apakah anak-anak kelas 4 sudah mengerti? Sudah. Nah, Bu Guru akan mengetes kalian. Nah, dari setelah menonton video itu, Bu Guru ingin bertanya, apa isi utama video tadi? Ada yang bisa menjawab? Iya, Niken? Ya, betul sekali. Isi utama video tersebut adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi banjir dan penyakit. Yang kedua, kelas 4 siap-siap angkat tangannya. Apa bagian yang menurutmu paling penting dari video tadi? Tidak ada yang bisa menjawab? Ya, bagian yang paling penting adalah saat dijelaskan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan secara rutin. Nah, pertanyaan terakhir, kalau kalian harus ceritakan isi video tadi dalam satu kalimat, kalian bilang apa? Ya, nanti jawabanmu? Oke, betul sekali. Video ini mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya tetap sehat dan nyaman. Tepuk salut untuk kelas 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, anak-anak kelas 4, karena anak-anak kelas 4 sudah memahami materi yang Bu Guru jelaskan berupa video tadi, nah Bu Guru harapkan anak-anak kelas 4 membuka SKS-nya. Bu Guru akan
pada halaman 112. Yang kedua, tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan pendukung yang mendukung gagasan tersebut. Yang keempat, diskusikanlah hasilnya dengan teman sebangku. Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang guru lanjut ke kelas 5. Anak-anak kelas 5, apakah anak-anak kelas 5 sudah siap? Siap, tentu saja kalian harus siap. Nah, Bu Guru ingin tahu hari ini kita belajar apa sih? Iya, hari ini kita belajar tentang alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Nah, kira-kira Bu Guru ingin bertanya, kalian bergerak menggunakan apa? Tangan dan kaki. Nah, kalian tahu nggak fungsinya itu apa tangan dan kaki? Tangan untuk mengambil sesuatu, kaki untuk berjalan. Jawabannya sangat pintar sekali. Nah, untuk hewan, ada yang tahu kira-kira apa saja alat gerak pada hewan? Kalau ikan apa? Sirip. Nah, kalau burung, sayap. Ada yang tahu fungsi dari alat gerak pada hewan tersebut? Ya, kalau sirip ikan digunakan untuk berenang, sedangkan kalau sayap burung digunakan untuk terbang. Jadi setelah anak-anak membaca buku tadi, anak-anak Bu Guru harap sudah mengerti tentang alat gerak yang ada. Oke, karena Bu Guru anak-anak sudah mengerti apa yang Bu Guru jelaskan tentang alat gerak. Sekarang anak-anak kelas 5 mengamati gambar atau alat peraga alat gerak, kemudian mendiskusikannya dengan teman-teman sebangku. Oke? Mengerti? Oke. Semuanya bisa mengerjakannya dengan tenang. Apabila anak-anak belum ada yang mengerti, bisa tanyakan kepada Bu Guru. Oke? Terima kasih. Oke anak-anak, Bu Guru sudah lihat beberapa pekerjaan hasil dari tugas yang Bu Guru berikan. Nah, untuk kelas 4, karena sudah semua selesai mengerjakan tugas, Bu Guru ingin bertanya. Nah, dari apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, kira-kira apa sih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ya, bagus sekali. Hari ini kita telah belajar tentang gagasan pokok dalam sebuah teks. Nah, gagasan pokok dalam sebuah teks itu adalah inti dari suatu paragraf. Jadi, ketika kita membaca suatu cerita atau suatu teks yang panjang lebar, anak-anak menjelaskan kembali dengan intinya saja. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar apa yang kalian sudah baca. Nah, selain itu gagasan pokok berarti menjelaskan apa yang akan dibahas. Ketika anak-anak membaca sebuah teks, Bu Guru tanya, kamu baca apa sih? Jadi anak-anak bisa menjawab dengan singkat apa isi dari teks tersebut. Nah, jadi gagasan pokok sama dengan isi dari paragraf itu tersendiri. Nah, apakah anak sudah paham? Paham? Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, untuk kelas 5. Apakah kelas 5 sudah selesai mengerjakan? Sudah. Nah, Bu Guru lihat anak-anak kelas 5 sudah sepenuhnya mengerti tentang alat gerak manusia dengan hewan. Nah, kesimpulan hari ini, setelah mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia, kalian bisa mengetahui apa saja dari alat gerak yang dimiliki manusia dan hewan. Alat gerak yang dimiliki manusia yaitu tangan dan kaki, ataupun semua yang bergerak pada tubuh manusia itu termasuk alat gerak. Sama juga seperti hewan, apapun yang bergerak dan memiliki fungsi untuk bergerak pada hewan itu adalah alat gerak pada hewan. Tanpa alat gerak, kita tidak akan bisa bergerak. Paham semuanya? Paham. Oleh karena itu, karena sudah jam pulang, anak-anak bisa merapikan mejanya, lalu duduk dengan tenang. Kita akan melakukan doa pulang. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa dan hati-hati di jalan semuanya. Selamat siang.